Baik, terima kasih Ibu. Shalom saudara, selamat pagi semua. Senang kita boleh bertemu lagi dan kita akan membahas selama 3 minggu berturut-turut tentang pelayan yang berkenan di hati Tuhan. Semoga ada keinginan, ada dorongan, ada motivasi kita untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Saya akan ambil sebetulnya 2 bagian firman Tuhan, tetapi saya bacakan satu persatu saja ya. Minggu ini satu, minggu depan satu. Saudara-saudara, dari Lukas ke-10 ayat 38 sampai 42. Kita akan mengamati, kita akan menyelidiki bagian Alkitab yang mengisahkan tentang Maria, wanita yang dipuji Yesus. Saudara, sepanjang saya tahu, saudara, ada 5 orang yang dipuji Yesus. 3 orang adalah wanita, termasuk Maria ini. Nah, saudara, kita akan membaca firman Tuhan ini. Saya bacakan bagi saudara-saudara ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, saudara, ada ayat ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh nggak sih seorang Kristen merasa bangga bila dirinya telah dipakai oleh Tuhan? Boleh tidak? Kalau menurut saudara gimana? Kalau menurut saya, saudara, boleh-boleh saja seseorang merasa bangga kalau ia sudah dipakai Tuhan. Bahkan seharusnya kita bangga, bukan menjadi anak Tuhan yang dipakai Tuhan. Tetapi ada tetapinya, saudara. Kalau cuma sampai level bangga bahwa kita dipakai, itu tidak terlalu istimewa. Sebab apa, saudara? Sebab logikanya begini. Bukankah setiap orang yang melayani Tuhan itu pasti dipakai Tuhan? Betul? Kalau enggak, dia tidak ada di tempat itu. Lalu apa istimewanya kalau kita menjadi hamba yang dipakai Tuhan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang istimewa adalah bukan cuma sekedar dipakai, tapi memperkenan hati Tuhan. Nah, itu istimewa, saudara. Saya percaya dan saya punya keyakinan tidak setiap orang yang dipakai Tuhan itu memperkenan hati Tuhan. Saudara, memperkenan itu artinya menyenangkan, menggembirakan, membanggakan. Ketika Tuhan memakai kita, saudara, apakah ia sungguh-sungguh senang? Ia gembira, ia bangga pada pelayanan saudara dan pelayanan saya. Saudara-saudara, menjadi pelayan yang berkenan di hati Tuhan itu tidak ada sangkut pautnya dengan berapa banyak kita melayani Tuhan. Berapa banyak pelayanan yang pernah kita jalani. Berapa banyak orang yang kita pimpin. Berapa terkenalnya diri kita sebagai pelayan Tuhan dan hamba Tuhan. Nggak ada sangkut pautnya dengan itu, saudara. Celakanya di situ. Andai kata ada sangkut pautnya, barangkali sebagian dari kita bisa memperkenan hati Tuhan. Namun, saudara, memperkenan hati Tuhan itu berbicara tentang sesuatu hakikat yang ada di dalam, saudara. Yang tidak kelihatan, tidak kasat mata. Dan penilainya bukan manusia yang bisa, katakan kita poles, atau dalam tanda petik, ya kita kelabuhi dengan performance kita. Penilainya adalah Tuhan sendiri, saudara, bukan manusia. Ia menilai bukan apa yang nampak
di matanya, tetapi apa yang nampak di hati kita. Inilah bagian yang tersulit untuk menjadi pelayan yang berkenan di hati Tuhan. Saudara, walaupun sulit, kita tidak boleh tinggalkan dorongan hati atau keinginan kita untuk menjadi pelayan yang berkenan di hati Tuhan. Karena itu adalah bagian yang terindah dan bagian yang memang seharusnya seorang hamba Tuhan, seorang Kristen yang telah diselamatkan oleh darah Kristus mempunyai ambisi yang suci itu. Saudara, ada dua bagian Alkitab yang bercerita tentang Maria, gadis desa ini, saudara. Ia bukan seorang rasul, ia juga bukan orang terkenal, juga tidak melakukan pelayanan sebanyak 12 murid. Para rasul yang dipilih Yesus itu, saudara. Tidak. Ia hanya orang biasa, wong deso. Tapi pelayanan yang dilakukan dan yang dicatat oleh Alkitab, itu sungguh-sungguh menggetarkan hati Yesus, saudara. Sampai Yesus pernah berkata demikian. Sesungguhnya, kata Yesus, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia ini, apa yang dilakukan oleh dia, Maria, akan disebut juga untuk mengingat dia. Markus 14 ayat 9. Saudara, pada waktu saya mengangkat bagian ini, saya menggenapi lagi apa yang dikatakan Tuhan Yesus untuk mengingat Maria. Saudara, pada waktu Yesus mengatakan demikian, jelas hatinya sangat disenangkan oleh pelayanan Maria. Maria berkenan di hati Tuhan. Saudara, kita harus punya tekad untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Bukan jadi hamba yang sekedar dipakai Tuhan, tapi memperkenan hati Tuhan. Oke, saudara. Mari kita perhatikan, mari kita amati bagian Alkitab ini. Sesungguhnya pelayan yang berkenan itu pelayan yang seperti apa sih, saudara, di mata Tuhan? Saudara, setelah saya mempelajari bagian ini hati-hati, diselidiki pelan-pelan, saya boleh menyimpulkan. Seseorang yang ingin berkenan di hati Tuhan dengan pelayanannya atau hidupnya, yang pertama, ia harus memiliki prioritas duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya, saudara. Dengan kata lain, saudara, ia harus memiliki relasi yang intim dengan Allah. Saudara-saudara, ini zaman betul-betul kita sibuk semua, betul? Rasanya untuk ngurus keluarga saja hampir nggak punya waktu. Apalagi kalau kita profesional, kita juga punya usaha, wow. Terlibat pelayanan, waduh. Saudara-saudara, saya punya 4 saudara di Jakarta yang tinggal di perumahan yang sama bertahun-tahun, puluhan tahun. Ketika saya tanya, gimana keadaan Koko, gimana keadaan adik? Waduh, udah lama nggak ketemu. Udah lama nggak ketemu. Saya bilang berapa lama? Kira-kira setahun, 2 tahun deh. Saudara tahu jarak rumah mereka cuma 5 minutes. Benar-benar itu menunjukkan betapa sulitnya untuk menjalin relasi. Apalagi relasi yang intim, yang akrab. Saudara-saudara, kita menyerah deh, betul enggak? Soal memiliki relasi yang akrab dengan seseorang, saudara pun aja susah. Orang serumah kita pun susah. Apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi saudara-saudara, sayangnya ketika kita ingin berkenan di hati Tuhan, ini menjadi satu syarat. Kita harus memiliki prioritas. Prioritas, saudara, untuk duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengar perkataannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun Marta dan Maria adalah saudara sekandung, dibesarkan oleh orang tua yang sama, tinggal dalam rumah yang sama, makan dengan menu yang sama, dan setelah dewasa, saudara, keduanya melayani Tuhan yang sama, Yesus Kristus. Tetapi konsep pelayanan kedua kakak adik ini sangat-sangat berbeda, saudara. Marta melayani Tuhan, dia sebut melayani Tuhan dengan kesibukannya. Sedangkan Maria melayani Tuhan dengan pendengarannya. Itu berbeda jauh, saudara. Marta melayani Tuhan dengan cara dan kemauannya sendiri.
Sedangkan Maria ketika dia ingin melayani Tuhan, dia duduk di dekat kaki Tuhannya. Prioritas pertamanya adalah mendengar apa perkataan Tuhannya. Saudara, Marta sementara melayani Tuhan, sebetulnya dia sedang mendiamkan Tuhannya. Maria sementara dia melayani Tuhan, ia memperhatikan dan mendengarkan perkataan Tuhannya. Saudara, di sini tampak jelas bahwa Maria sangat menyadari siapakah yang memerlukan air hidup. Dan siapakah sumber air hidup itu? Bukan Yesus yang membutuhkan air hidup, saudara. Melainkan dia yang membutuhkan air hidup. Oleh sebab itu, ia duduk menikmati dan membiarkan jiwanya yang dahaga itu dipuaskan oleh firman gurunya. Sebaliknya, saudara, Marta sibuk sekali melayani. Nah, kata sibuk yang dicatat Alkitab itu, saudara, punya pengertian repot sekali. Mondar-mandir dari satu arah ke arah yang lain. Ini merupakan penggambaran orang yang sedang cemas, yang tegang karena kesibukan pelayanan. Saudara, kecemasan Marta dipicu oleh kesibukannya dalam mempersiapkan makanan bagi Yesus dan murid-muridnya. Saudara-saudara, menyiapkan makanan buat Yesus dan murid-muridnya itu baik. Yesus tidak mencelaknya loh, saudara. Enggak. Tapi karena dia ingin menyajikan sesuatu yang katakanlah yang wah, sehingga dia sibuk sendiri. Saudara-saudara, bisa jadi loh, pada awalnya Marta itu cuma ingin menjamu Yesus dan rombongannya. Katakan kalau rombongannya 12, sama Tuhan Yesus 13, ada tambahan-tambahan lagi 5 orang, barangkali 18 orang atau 20 lah begitu. Ya, Marta barangkali cuma ingin menjamu Yesus dan rombongannya ala kadarnya. Paling-paling cuma menyediakan nasi campur, ada sambal, ada kerupuk, ya itu saja. Hanya mungkin campurannya saja ini, saudara, yang kebanyakan. Campurannya isinya ada ayam goreng, ada ikan goreng, ada tempe goreng, ada tahu goreng, ikan jambal, kerupuk udang, emping, sayur lodeh, sayur asam, tumis kangkung. Jadi lapar nih pagi-pagi ngomong beginian, saudara. Campurannya kebanyakan. Ada loh tipe wanita seperti Marta ya. Nggak salah juga kalau ibu-ibu seperti Marta. Kami para lelaki seneng. Bukan nggak seneng, saudara. Ya. Nah, tidak heran ketika campurannya kebanyakan, sampai waktunya makan, belum komplit-komplit juga. Senewenlah Marta. Saudara-saudara, yuk, saya ingin sekali saudara membayangkan. Andai kata saudara berada pada posisi Marta yang sedang kalang kabut, kerepotan, dan melihat Maria, saudara-saudara itu duduk saja mendengarkan Yesus. Bagaimana perasaan saudara? Bila saudara jengkel, saudara itu masih termasuk orang sabar. Bila saudara marah, Anda itu orang normal. Kenapa begitu, saudara? Izinkan saya mendramatisir kisah ini, saudara ya. Saya membayangkan saat itu Maria sedang tegang di dapur. Ia melihat matahari semakin tinggi, belum ada jam sih, betul nggak? Tetapi masih banyak makanan yang belum masak. Sudah berkali-kali barangkali dia mendekam. Sebagai isyarat supaya Maria beranjak dan bantu dia di dapur. Bahkan bisa jadi dia sengaja memukul-mukul apa tuh, saudara, penggorengannya, prang, prang, prang. Balik kek Maria, tertarik kek oleh bunyi-bunyian gitu, lalu dia melotot pada Maria, suruh ke dapur. Celakanya Maria tetap bergeming, asik saja bersama dengan Yesus, mendengar cerita Yesus, mendengar pengajaran Yesus. Tensi Marta semakin tinggi, saudara. Hatinya ngedumel. Benar-benar nggak tahu diri si Maria. Dari tadi cuma duduk aja, ngebetein banget sih orang ini. Saudara-saudara, Marta tentu saja ingin agar Yesus melihat kerepotannya. Lalu menegur Maria dan membantunya. Dan sedikit berkata, Maria, kita sudahi dulu ya. Kamu harus bantu kakakmu atau saudaramu itu. Oke. Dia pengennya begitu dong, betul? Tapi rupanya di mata Maria, saudara, Yesus itu setali 3 uang. Sama tidak pedulinya. Cuek bebek, saudara. Ia asik berbicara dengan Maria, maka meledaklah tabung emosi Marta, saudara, yang sedari tadi sudah memanas. Dia datang pada Yesus dan memprotes. Tuhan,
Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku seorang diri? Suruhlah dia bantu aku. Wow. Saya kira dramatisir saya cukup mewakili, saudara. Seperti itu mungkin nadanya. Coba simak kalimat Marta ini, saudara. Simak baik-baik. Tajam dan padat kalimat ini. Yang pertama, ia menuduh Yesus tidak peduli. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Kemudian ia menyalahkan Maria yang bersikap masa bodoh itu. Saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Lalu ia menyatakan superioritas dirinya, bahwa hanya dirinya lah yang bekerja dan melayani. Lalu terakhir, ia menyuruh Yesus untuk melakukan perbaikan keadaan. Suruhlah dia membantu aku. Saudara, inilah dampak satu kesibukan pelayanan yang berlebih-lebihan. Pada akhirnya tidak menikmati pelayanan, bukan satu persembahan atau penyembahan kepada Tuhan. Tapi pada akhirnya pelayanan yang dilakukan merupakan satu kelelahan, akhirnya fokusnya pada diri sendiri. Ribut sama orang, nyalahin Tuhan. Saudara perhatikan, mendengar protes Marta, Tuhan Yesus berkata begini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Dia telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Persoalan Marta itu sebetulnya bukan terletak pada apa yang dia kerjakan. Tadi saya katakan memasak, menyajikan makanan untuk orang lain itu mulia, saudara. Nggak ada salahnya dengan pelayanan itu. Menyiapkan makanan bagi tamu-tamu adalah satu hal yang baik. Tetapi menganggap bahwa aktivitas pelayanan jauh lebih baik daripada relasi dengan Tuhan, itulah paradigma yang salah. Saudara, Tuhan tidak meminta Marta melakukan semua itu. Marta yang membuat dirinya sendiri kerepotan, bukan? Padahal yang Yesus inginkan, yang pertama-tama dari seorang pelayannya adalah, duduklah di kakiku. Berelasilah dengan aku. Dengarlah firman-Ku. Izinkan firman-Ku menegurmu, menjuncikanmu, membersihkanmu, menguatkanmu. Jadi saudara, langkah pertama di dalam satu pelayanan bukanlah aktivitas pelayanan, tetapi duduk di dekat kaki Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dekat di hati Allah dalam Alkitab, saya menyelidiki mempunyai satu kesamaan, saudara. Apa kesamaan mereka? Mereka mempunyai prioritas duduk di dekat kaki Tuhan. Intim dengan Tuhan. Kalau saya mulai dari perjanjian lama, di awal ada orang yang tercatat namanya Henokh, saudara. Hidup bergaul dengan Allah. Berapa tahun? 300 tahun. 65 tahun pertama hidupnya biasa-biasa saja. Waktunya tidak diprioritaskan pada Allah. Tapi setelah mengalami pertobatan, saudara, dia memprioritaskan waktunya untuk bergaul dengan Allah. 300 tahun. Allah begitu berkenan dengan kehidupan Henokh sampai dia diangkat ke surga tanpa melalui kematian. Wow, saudara, itu luar biasa. Allah begitu sayangnya. Mari kita lihat tokoh yang namanya Abraham, saudara, yang dikenal sebagai bapak orang beriman. Kalau saudara perhatikan Alkitab, setiap kali dia pindah dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian, apa yang dia buatnya di tempat yang baru? Ia membuat mezbah pertama-tama. Untuk apa? Saudara, mezbah adalah lambang komunikasi antara dia dengan Allahnya. Disitulah kita lihat Abraham mementingkan relasi dengan Tuhan. Kalau kita tahu Daniel, saudara, seorang keturunan Yahudi, yang menjadi orang kepercayaan di Raja Babel, raja yang menjajahnya, selalu punya waktu buat berdoa. Bahkan ketika dia diancam, yang pada akhirnya dia harus masuk ke gua singa, itu diancam supaya tidak berdoa kepada Allahnya. Tidak, bagi Daniel itu prioritas. Saudara-saudara, begitu juga dengan Yesaya, Yeremia, Daud, dan para rasul. Mereka adalah orang-orang yang memiliki prioritas duduk di dekat kaki Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus sendiri menjadi manusia,
Kita bisa tahu dari Alkitab, saudara, dia memprioritaskan waktu relasinya dengan Bapa Surgawi. Ketika murid-muridnya masih tidur, dia sudah bangun. Ketika murid-muridnya sudah tidur, dia masih berdoa kepada Bapaknya. Akrab sekali, saudara. Saudara-saudara, duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya adalah sangat penting dalam kehidupan seorang pelayan Tuhan yang ingin memperkenan hati Tuhan. Sebab pada saat-saat itulah Allah berbicara secara pribadi kepadanya, saudara, kepada kita. Di saat kita duduk dekat kaki Tuhan, Tuhan itu menyatakan isi hatinya, menceritakan rencana-rencananya, menyatakan kebesaran dan keagungannya. Atau bisa juga dia menunjukkan kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Sekaligus ia membersihkan ranting-ranting yang perlu dikerat, memberi pengampunan kepada kita dan memulihkan kita. Saudara, tanpa relasi yang intim dengan Tuhan, sebenarnya seorang pelayan tidak dapat berbuat apa-apa. Kecuali kecemasan, kritikan, kelesuan rohani, saudara. Kita hanya seperti mesin yang terus dipakai, seperti mobil yang terus dihidupkan, padahal olinya sudah kering semua, saudara. Tinggal tunggu turun mesin, rusak di mana-mana akan terjadi. Nampaknya kita masih dipakai Tuhan, tapi tidak lagi memperkenan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita miliki prioritas yang benar di mata Tuhan, yaitu duduk dekat kaki Tuhan. Jangan tunggu KKR besar terjadi dalam kehidupan rohani Anda. Segeralah bersaat teduh dan mendengarkan suaranya. Saudara, kadang-kadang di tengah kelesuan kita ingin dengar pembicara yang punya karunia KKR, membangunkan kita. Nunggu orang seperti ini barangkali lama, saudara. Belum tentu juga kalau kita dengar membangunkan kita. Sebetulnya kebangunan rohani itu simpel saja, saudara. Duduklah di bangku saudara, di kamar saudara, atau di taman saudara. Bukalah firman, tutuplah mata sebelumnya, berdoa lebih dahulu dan katakan, Tuhan, aku lapar, aku haus. Tuhan, aku ingin dekat denganmu. Tuhan, kasihanilah aku. Saudara-saudara, semudah itulah KKR besar terjadi dalam diri kita. Datang di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, satu relasi yang tak pernah bisa dipisahkan, begitu akrab dan intimnya. Maka apa yang Yesus katakan? Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, sayangnya nampaknya hidup banyak pelayan Tuhan itu berbuah banyak. Nampaknya berbuah banyak. Tetapi karena dia tidak hidup di dalam Tuhan, sebetulnya tidak ada yang dihasilkan. Nothing, saudara. Hanya nampaknya berbuah banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memiliki dorongan, keinginan, passion untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Ini menjadi catatan bagi saudara dan juga catatan bagi saya yang sering kali kita abaikan. Saudara masih segar dalam ingatan saya ya, ketika saya tuh masih kuliah di STT, di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Saudara, satu pagi saya melihat teman-teman di asrama sudah mengenakan seragam sekolah. Ya, saya tinggal di asrama juga, saudara. Terus saya bilang, ada apa? Wih, Ben, kamu enggak tahu. Hari ini ada seremoni. Ada upacara begitu. Saya kaget, lalu disebutkan ada apanya. Nah, saya lupa ada apanya, tapi wow, saya kaget sekali bahwa hari itu ada kebaktian khusus. Secepat kilat saya pergi mandi, saudara. Nah, sebelum saya masuk kamar mandi, tidak lupa saya menancapkan steker listrik, setrika listrik, saudara. Karena baju saya lecek, saudara. Ya, baju putih, dan kemudian kami pakai jas seragam. Saya tancap dulu itu steker setrika listriknya. Supaya setelah mandi, saya bisa langsung mensetrika. Saudara, setelah mandi, saya keluar, saya segera
menyetrika baju saya, saudara. Namun ketika saya menggunakannya, saya kecewa sekali. Kenapa? Setrikaan itu tidak panas, saudara-saudara. Setrikaan itu tetap dingin. Ya ampun, saya bilang kenapa begini? Ketika saya lihat ke bawah, saya lihat colokannya, tidak nyolok, saudara, tidak nyolok, hanya asal masuk. Belum tertekan ke dalam. Perbuatan siapa itu, saudara? Ya perbuatan saya juga dalam keadaan cepat-cepat, saudara. Aduh, saya kecewa sekali. Tapi tiba-tiba, saudara, Tuhan mengajarkan kepada saya sesuatu. Makanya saya masih ingat. Saya tahu apa artinya seseorang yang sibuk pelayanan, tapi tidak mempunyai hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan. Seperti satu setrikaan listrik yang nampaknya ready for use, padahal tidak ada panasnya. Karena dia tidak berhubungan dengan sumber listriknya. Pada hakikatnya setrikaan listrik seperti itu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Saudara, itu pelajaran selalu saya ingat. Ketika saya banyak pelayanan, tapi tidak ada waktu buat Tuhan mendengarkan firman-Nya. Walaupun saya menyampaikan firman-Nya di khotbah, di mimbar, tetapi sebetulnya I'm nothing. Tidak ada sesuatu yang saya buat. Karena Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, sebetulnya sangat mudah menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Permintaannya sederhana. Duduklah anakku di dekat kakiku. Dengarkanlah perkataanku. Yuk nikmati relasi kita. Aku rindu untuk berelasi dengan engkau. Sudah lama aku menunggumu. Tempat ini selalu kosong bukan karena aku tidak hadir, tapi karena engkau selalu absen. Saudara-saudara, bila kita ingin menjadi hamba Tuhan yang berkenan kepada Dia, kita tidak bisa loncati tahap ini. Duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya. Saudara, ada banyak hamba Tuhan yang mengalami depresi, ada banyak hamba Tuhan yang mengalami kejatuhan, ada banyak hamba Tuhan yang tidak terkontrol lagi perkataannya, perbuatannya. Satu pasti yang hilang. Bagian duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya. Saudara, kasus Freddy Sambo dan ajudannya, segenap keluarganya melibatkan yang terlibat itu hampir seluruhnya orang Kristen. Kenapa mereka bisa seperti itu? Apakah benar ada kasus perselingkuhan atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, ada banyak anak-anak Kristen yang kehilangan kendali diri. Ada banyak anak-anak Kristen yang tega mematikan atau melukai orang lain sesamanya sendiri. Saudara, saya percaya kekuasaan dan kekayaan dan kesibukan bisa melupakan anak-anak Tuhan. Bahwa yang Tuhan ingini pertama-tama adalah duduklah di kakiku. Dengarkanlah perkataanku. Saudara, ketika kita kehilangan waktu itu, kita kehilangan bisa menikmati apa yang telah kita capai. Kita tidak akan pernah bisa menikmati apa yang kita capai. Padahal itulah yang kita kejar. Sampai akhirnya satu tragedi terjadi, barulah kita terperangah semua. Seperti Sambo dan keluarga dan ajudan-ajudannya. Saya kira mereka kehilangan waktu teduh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak bermaksud menghakimi, saya berduka cita dengan anak-anak Tuhan di dalam kasus itu. Dan saya mewanti diri saya sendiri, hati-hati. Di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi ketika memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, disitulah buah-buah itu akan keluar dengan sendirinya. Saudara, saya ajak berdoa lebih dahulu ya. Kita bicara satu poin ini. Duduklah di dekat kaki Tuhan dan terus dengar suaranya. Kalau kita ingin menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terkadang kesibukan yang merupakan anugerah Tuhan, kami kelola menjadi yang prioritas yang utama.
Begitu bangun pagi, kami memegang gadget kami asik menggeser-geser layar, kami juga melihat jadwal kami, kepala kami dipenuhi dengan banyak hal. Tapi satu hal yang kami lupa, duduk di dekat kaki-Mu. Bapa di dalam surga, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk kami rindu berdoa, bercakap-cakap, rindu menyelidiki firman-Mu, rindu untuk boleh memikirkan firman-Mu sepanjang hari kami. Sehingga kesibukan seperti apapun, persoalan yang muncul di siang hari seperti apapun, membuat kami tetap tenang karena firman ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-Mu, terima kasih untuk teguran-Mu, ampuni kami ketika kami mengabaikan Engkau. Mohon belas kasihan Tuhan, beri kami kemurahan-Mu, pegang tangan kami dan sayangi kami terus, untuk kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Christian ya.